Kamu tahu nggak, banyak orang yang udah seneng banget waktu KPR lunas, tapi nggak sadar kalau status rumahnya sebenarnya belum sepenuhnya bebas dari beban utang. Iya, ini sering banget terjadi karena mereka belum ngurus surat proyek. Padahal dokumen kecil ini punya peran besar buat nunjukin bahwa rumah kamu sudah benar-benar jadi milik kamu seutuhnya tanpa ada tanggungan bank lagi. Jadi apa sih sebenarnya nih surat proyek itu? Kenapa penting banget dan gimana cara ngurusnya? Kita bakal bahas lengkap di video ini. Surat proyek adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh BPN, Badan Pertanahan Nasional. Fungsinya buat membuktikan bahwa KPR kamu sudah lunas dan hak tanggungan dari bank sudah dihapus dari sertifikat rumah itu. Jadi sederhananya itu, waktu kamu masih nyicil rumah, bank tuh punya hak tanggungan, semacam catatan bahwa rumah itu masih jadi jaminan utang. Nah, setelah kamu lunas, statusnya itu harus dicabut lewat proses yang namanya itu roya. Dan buktinya ya itu tadi, surat roya. Banyak orang pikir setelah lunas dan sertifikat dikembalikan ke bank, urusannya selesai. Padahal enggak bro. Masih ada satu langkah penting. Hapus hak tanggungan lewat surat roya. Ada beberapa alasan kenapa ini penting banget. Pertama, bukti legal bahwa rumah kamu benar-benar bebas dari utang. Tanpa surat roya, sertifikat kamu masih tercatat punya beban di BPN, Badan Pertanahan Nasional. Artinya, secara hukum, rumah itu belum sepenuhnya bersih. Kedua, biar aman kalau mau jual rumah. Bayangin aja kalau kamu mau jual rumah, tapi di sertifikatnya masih ada catatan tanggungan ke bank. Notaris bisa nahan transaksi tuh. Bahkan calon pembeli bisa batal beli. Tiga, penting untuk urusan waris dan administrasi. Surat Troya juga jadi syarat wajib dalam proses jual beli dan pewarisan. Jadi, kalau belum diurus, bisa ribet banget di kemudian hari. Singkatnya, tanpa surat Troya, kamu bisa punya rumah yang kelihatannya udah lunas, tapi secara hukum belum sepenuhnya. Sekarang kita bahas nih, gimana sih proses ngurusnya? Sebenarnya nggak ribet ya, cuma banyak yang malas karena nggak tahu harus mulai dari mana. Langkah-langkahnya kira-kira kayak gini ya. Pertama itu kamu pastiin KPR itu harus benar-benar lunas. Setelah itu bank akan kasih kamu surat keterangan pelunasan dan mengembalikan sertifikat asli. Itu kalau kamu udah lulus KPR. Jadi bank akan mengembalikan sertifikat asli. Kemudian yang kedua itu siapin dokumen yang dibutuhkan. Biasanya BPN itu bakal minta beberapa berkas. Atau KTP, KK, terus formulir permohonan roya, sertifikat asli, terus salinan akta pemberian hak tanggungan, terus surat keterangan lunas dari bank, terus apa lagi ya, surat kuasa kalau kamu mewakilkan orang lain. Itu opsional sih bre, kamu kalau mewakilkan orang lain. Terus kamu aja itu ke kantor BPN. Datang langsung ke loket pelayanan Roya, serahkan semua dokumen dan tunggu proses verifikasinya. Terus kamu bayar tuh biaya administrasi segala macam. Tapi biaya itu ya relatif kecil sih, aman-aman aja jadi ya. Biasanya hanya ratusan ribu rupiah lah, tergantung kebijakan daerah. Setelah itu, BPN akan menghapus catatan hak tanggungan di sertifikat kamu. Dan kamu akan menerima surat roya resmi. Sekarang bayangin deh, kalau kamu nggak bersurat ya, secara hukum rumah kamu masih tercatat beban utang di sistem BPN.
Akibatnya apa? Akibatnya kamu nggak bisa jual rumah tanpa menghapus hak tanggungan itu dulu. Terus transaksi di notaris bisa ketahan. Terus kalau kamu meninggal, ahli waris bisa kesulitan tuh urus pewarisan karena sertifikatnya belum bersih. Padahal biaya roynya ya kecil lah kalau dibandingin sama harga rumah sekarang ya. Terus ya jadi daripada nanti repot, lebih baik urus sekarang selagi dokumen dari bank masih lengkap. Jadi kesimpulannya, surat roya itu tanda resmi kalau rumah kamu udah benar-benar bebas dari KPR. Terus sertifikat udah bersih, bank nggak punya hak tanggungan lagi, dan kamu punya kendali penuh atas aset kamu. Banyak orang mengabaikan ini karena mikir udah selesai waktu cicilan terakhir dibayar. Padahal tanpa surat roya, rumah kamu masih tercatat punya utang yang tidak terlihat. Jadi setelah KPR lunas, jangan lupa nih, itu langkah penting ini. Urus surat roya ke BPN. Kalau kamu suka konten edukasi properti kayak gini, kamu bisa klik tombol like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar gak ketinggalan pembahasan properti penting lainnya dari Pahlam Properti. Saya Pahlam Properti, terima kasih sudah menonton.